Jadi begini, Ya, ini Pak Reza. tunggu. Sebentar. Kita baca dulu. Nanti tadi saya tidak potong tadi. Iya. Banyak saya belum Begini, dari Pak Hamdan. 70 Tunggu, tadi ada. Anda kan bilang jangan saya potong, kan gitu ya. Tidak Tidak ada ada. kebiadaban. Tidak ada. Tidak ada. Itu saya pastikan. Dan saya tahu. Dipastikan tidak ada. Tidak ada. Terhadap seluruh pemain Oci. Tidak ada. Dari awal berdiri sampai bubar. Tidak ada. Kalau ada kebiadaban, saya butuh bukti. Apa buktinya? Saya kok lebih percaya rekomendasi Komnas HAM daripada pernyataan Pak Hamdan. Karena di sana jelas ada eksploitasi. Untuk membuka SP3 ini, Iya, maka akan dilakukan gugatan pra-peradilan. gugatan Untuk pra-peradilan. dibuka kembali dan kembali dibuka status beliau tetap kembali kepada tersangka. Dan Bang Happy yakin sudah ada alat-alat Kami bukti yakin tambahan. seyakin-yakinnya. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau selama ini tersangkanya ditutup dengan ada SP3, ini dibuka kembali. Jadi tersangka lagi. Iya dong. Saya bilang sama klien saya, kalau masalah hukum, bukan saya apa. Saya pastikan mau dibawa kemana ini kasus. Tidak ada apa-apa. Akuilah itu, minta maaf, baru kita duduk. Selama tidak ada pengakuan, Proses hukum jalan. Proses hukum jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Hari baik, bulan baik bagi Madilog dan tentu bagi Anda semua karena dua alasan. Pertama, hasil penelusuran Madilog Forum Keadilan berhasil memperoleh 2 SP3. Masih ingat dalam perbincangan sebelumnya, para mantan pemain OCI, Oriental Circus Indonesia, sempat melaporkan pihak OCI ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan juga kepada Mabes Polri. Dalam perkembangannya dari Mabes Polri keluar SP3 dan sekali lagi Forum Keadilan berhasil mendapatkan bukan hanya 1 tapi bahkan 2 SP3 ini. Kita akan coba bahas nanti. Dan ini menjadi hari yang baik juga bagi Forum Keadilan, bagi Madilog. Kenapa? Karena berpekan-pekan lamanya ruang diskusi Madilog ini ingin kami buka bagi pihak Trio Macan. Bagi Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampau. Namun sayang beribu sayang, sekian kali kami coba kontak namun tidak mendapatkan respon. Namun hari ini, ruang diskusi Madilog kedatangan Pak Hamdan Zulfa selaku kuasa hukum Oriental Circus Indonesia. OCI Pak Hamdan ya? Ya, Bukan Taman Safari Indonesia. Ini, saya keberatan dulu dengan istilah Trio Macan. Oh, keberatan dengan istilah Keberatan, Trio Macan. nggak boleh. Padahal di buku tercantum Trio Macan. Pak. Buku siapa? Buku terbitan OCI. Ya. Iya. Terbitan dari Gramedia. Ya. Tertulis Trio Macan. Pak. Aha. Iya. Betul Pak Happy? Betul. Nah, Saya lihat ya. bukunya. jadi ini tidak mengada-ngada Sobat Madilog ketika kami Ya. gunakan sebutan Trio Macan bukan untuk labeling, bukan untuk stigma, Ya. bukan untuk peyoratif, Ya, tapi ya. karena tercantum sebagai judul buku yang diterbitkan Ya. oleh OCI sendiri. Tamu kedua yaitu Pak Happy Sebayang yang merupakan kuasa hukum dari para mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Iya. Sorry Pak Reza. Selamat datang Bapak-bapak di ruang diskusi Madilog. Kesempatan untuk Pak Hamdan dulu deh. Pak, setelah sekian lama kegaduhan ini mengudara, sebetulnya bagaimana suasana batin Pak Jansen, Pak Frans, dan Pak Tony? Ini dirasa mengganggu, merugikan, atau sebetulnya biasa-biasa saja namun dramatisasi, atau seperti apa Pak? Saya pikir awalnya biasa-biasa saja, tapi perkembangan terakhir karena mobilisasi media massa yang sangat luar biasa, sangat merugikan. Jadi merasa Tadinya saya waktu mereka melaporkan kepada saya karena saya menangani tahun 97, saya keluar negeri selama hampir 10 hari. Jadi mereka tunggu saya balik setelah betul-betul menunjuk kuasa hukum dan yang mewakili mereka. Jadi memang informasi sedemikian rupa, karena itu setelah saya balik, walaupun beberapa kali secara langsung Pak Tony tampil di publik, sudah menyampaikan sejak awal bahwa cerita ini adalah cerita pengulangan dari apa yang terjadi tahun 97. Dan pada tahun itu sudah dilakukan penelusuran, pemantauan oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM melahirkan satu
kesimpulan sekaligus rekomendasi. Sudah sangat clear sebenarnya. Sejak tahun 97 itu ini pengulangan saja. Sudah clear, tapi hari ini tetap situasi ini, narasi yang mengudara ini dianggap sebagai situasi yang merugikan. Ya ini sangat merugikan karena hanya pengulangan semata-mata. Pada aspek apanya yang merugikan sebetulnya? Jadi ada banyak aspek. Dibilang ada penyiksaannya sangat. Kalau saya memantau di media sosial yang ada, Pak Jansen, Pak Frans, ini seperti orang jahat betul ya. Itu yang terekam di pandangan umum pada saat itu akibat pemberitaan itu. Masa sejahat itu? Tidak berkepri manusiaan. Tidak berperi kemanusiaan. Sampai disampaikan dalam banyak berita sebagai perbudakan modern. Gila, Pak. Kalau mereka merasa sebagai pihak yang dirugikan, lantas siapa gerangan pihak yang merugikan? Ya pastilah dari pemberitaan-pemberitaan itu yang bersumber dari anak-anak itu yang saya katakan pengulangan dari tahun 97 ini, pengulangan yang kedua. Yang saya pahami begini, Pak Hamdan. Kalau misalnya Frans, Jansen, Tony menganggap mereka sebagai pihak yang dirugikan, Bapak tadi juga mengakui hal itu, sementara para mantan pemain OCI adalah pihak yang merugikan. Kenapa justru pihak yang dirugikan, yaitu OCI, mengeluarkan uang 150 juta rupiah kepada pihak yang merugikan? Kan tidak masuk di akal menurut saya. Ini salah ini. Koreksi saya, Pak. Saya begini. Saya katakan, saya sarankan justru, saya sarankan ini bukan kompensasi, bukan apa-apa. Tapi saya katakan sebagai tanda bahwa mereka adalah satu keluarga besar yang pernah bersama-sama dan betul-betul dianggap keluarga, dianggap anak. Udahlah. Ya, udahlah kita selesai masalah ini. Kita aja kembali menjadi satu keluarga. Kita memberikan uang kekeluargaan 150 juta. Itu, berapa orang yang menerima 150 juta itu? Ini sekitar 20 lebih harusnya. Saya minta diverifikasi betul satu persatu. Saya bilang, udahlah, saya bilang gitu sama mereka. Daripada ribut terus untuk apa juga. Saya bilang, saya udah sampaikan, kalaupun masalah hukum dibawa kemanapun, silakan, saya bilang gitu. Bagi saya mengerti betul masalah ini, sampai kapanpun tidak bisa. Lalu 150 juta itu ingin dimaknai sebagai apa? Uang penyelesaian masalah? Penyelesaian kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan. Dan nggak muncul-muncul lagi. Kapan sebetulnya penyerahan uang 150 juta rupiah itu kepada pihak keluarga dalam kurung para pemain OCI di tahun 97? Itu belum, udah ada itu. Baru sekarang? Ini gini. Ini saya tidak tahu pada saat itu karena saya menanganinya sampai pada akhir 97. Saya saat itu pisah kantor. Saya berpartneran dengan Polta Kutajuru. Saya bikin kantor sendiri, bikin kantor pisah dengan teman-teman yang lain. Nah, yang lanjutkan perkara itu adalah Polta Kutajuru. Saya yakin saat itu sebenarnya sudah ada penyelesaian. Tapi saya tidak memantau lagi. Penyelesaian dalam bentuk apa yang Bapak yakini terjadi tahun 97? Penyelesaian antara dengan ex pemain OCI ini. Tapi saya tidak ada bukti. Tidak ada bukti, karena itu saya sampaikan mungkin juga sudah selesaikan, mungkin juga tidak, saya bilang gitu. Makanya rekomendasi Komnas HAM pada saat itu sebaiknya kita jalankan saat sekarang ini untuk menyelesaikan secara keluargaan. Yang jelas 150 juta rupiah yang diserahkan tahun ini kepada para mantan pemain OCI adalah gagasan dari Pak Hamdan. Gagasan dari saya. 150 juta, angka itu datangnya dari Bapak juga atau hasil negosiasi antara OCI dengan mantan pemain OCI? Dari kita yang tawarkan. Langsung 150? Mereka maunya sebagiannya 600. Lalu negosiasi? Enggak, memang segitu, kita tawar segitu. Take it or leave it? Ambil atau tidak sama sekali? Dan akhirnya mereka ambil? Ya, ada sebagian besar yang ambil sekarang. Sebagian besar ambil. Sekarang saya tidak tahu siapa tahu terakhir. Dengan besaran yang sama? Terakhir dengan besaran yang sama. Untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Sebagai satu keluarga. Sebagai satu keluarga. Ini atas ajakan, termotivasi betul oleh atas permintaan Gubernur Jawa Barat. Pak Dedi bilang begini waktu pertemuan di Depok. Ya udahlah, ini kasus kan kasus secara kemanusiaan, secara humanitis kita selesaikan secara kekeluargaan itu jauh lebih baik daripada perang. Perang nggak ada ujungnya. Akhirnya terinspirasi itu, Kang Dedi bilang nanti ketemu di tempat saya di Bandung untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
Pada saat itulah kami tawarkan penyelesaian secara keluargaan itu dengan menawarkan angka itu. Jadi sekali lagi bukan kompensasi, Bukan kompensasi. tapi penyelesaian secara Oke, keluargaan. 150 juta rupiah itu harus, supaya saya tidak keliru paham, bukan dari koceknya Kang Deddy Mulyadi, Bukan. tapi dari Oci, Dari ex-Oci, Oci. dari Pak Jansen, Pak Tony, dan Pak Frans. Ya. Oke. Bagus kan Bang? Iya. Penyelesaian secara kekeluargaan. Ya, jadi gini Pak Reza. Jadi kalau seperti kata Pak Hamdan tadi bahwa ada kompensasi, tapi ada masalah yang lebih besar menurut kami. Yang pertama bahwa kalau kita merujuk ke rekomendasi Komnas HAM, ada banyak yang sampai sekarang kita dampingi belum tahu siapa dia, belum tahu siapa orang, silsilahnya belum tahu dia, identitasnya sama sekali belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana jelas ada statement eksploitasi bahwa anak-anak korban ini sudah dipekerjakan puluhan tahun. Di sana itu maksudnya di mana? Di Oci. Di rekomendasinya. Rekomendasi dari Komnas HAM mencantumkan kata ada eksploitasi ekonomi. Artinya ada fakta bahwa para korban ini telah dipekerjakan selama puluhan tahun tanpa digaji, dan itu diakui Pak Tony kok. Bahwa wajar dong mereka nggak digaji, saya aja nggak digaji kata beliau. Tapi beliau kan pemilik. Maaf. Kata pemilik menurut saya tidak begitu relevan kalau kemudian ini dibingkai sebagai sebuah keluarga. Justru itu. Makanya tadi saya catat yang kata Pak Hamdan. Bahasa keluarga itu muncul pada saat justru korban itu diperlakukan dengan proses kekerasan dan seterusnya. Itu bahasa keluarga itu juga yang diucapkan sehingga kemudian mereka tidak digaji. Mereka hanya diberi uang sabun dengan alasan, wah ini kita keluarga besar. Sehingga gak wajar dong kalau misalkan keluarga besar digaji, kan begitu. Tapi itu berlangsung hingga mereka dewasa nggak pernah digaji. Yang mereka dapatkan hanya uang sabun. Kalau uang sabun itu yang kita pahami hanya cukup untuk beli sabun. Dan mereka tidak pernah ada kebebasan apapun, kehendak apapun selain dikendalikan oleh Oci-nya sendiri. Semua itu dikendalikan Oci. Aturan mereka buat sebebas mungkin. Kekerasan bebas mereka lakukan. Dan mereka sama sekali tidak ada perlawanan. Jadi itu yang maksud keluarga. Kan tidak. Itu maksud saya. Jadi kalaupun tadi Pak Hamdan katakan bahwa ini adalah semacam penyelesaian kekeluargaan, kurang fix juga. Ada eloknya adalah sebetulnya, ayo kita proses dulu ini. Coba cari dulu nih asal-usul korban. Orang tuanya cari dulu. Setelah cari, ada upaya-upaya maksimal nggak ditemukan ya. Baru diperundingan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini korban ini kan mengaku mengalami segala macam proses penyiksaan, kekerasan dan seterusnya. Ayo kita proses dulu ini depan hukum. Toh kan seperti Pak Jansen dan Pak Frans kan tidak mengakui. Tapi faktanya Pak Reza, ini korban ini hampir 60-an. 20-an yang kita dampingi. Dan itu menjadi saksi satu sama yang lain. Mereka melihat sendiri kok. Jadi bukan saksinya 1-2 orang, bukan. Jadi yang 20 ini mengetahui misalkan seperti misalkan Ida jatuh misalkan. Itu mereka lihat sendiri. Bagaimana misalkan si Butet misalkan. Mereka lihat. Jadi saksinya nggak kurang menurut kita. Tapi kalau ini misalkan dibantah, itu hak masing-masing. Tapi kalau seandainya mereka mengakui dan minta maaf, saya rasa itu menjadi salah satu solusi untuk ke arah penyelesaian kekeluargaan. Terlepas dari diksi yang digunakan, apakah ini penyelesaian secara kekeluargaan kah, kompensasi kah, restitusi kah, ganti rugi atau yang lain-lain. Terlepas dari diksi itu, bukankah adanya pemberian 150 juta rupiah itu patut kita maknai sebagai inisiatif atau gestur positif? Pak Reza, apa artinya uang dengan kondisi sekarang teman-teman tidak tahu siapa dia? Bagaimana Anda menilai uang itu? Itu nggak ternilai harganya. Artinya semestinya untuk bagaimana Anda menilai dia puluhan tahun tidak dipekerjakan? Apa yang terjadi waktu kemarin di KDM kemarin? Mereka tidak menghitung upah yang tidak pernah dibayar itu kok. Mereka hanya menghitung itu hanya sebagai pesangon. Jadi yang seperti Bu Butet misalkan, dia sudah kerja 20 tahun. Kalau hanya dihitung pesangon, dasarnya apa? Makanya kan kita merekomendasikan ini harus ada pihak ketiga yang menghitung. Ayo hitung. Dari 60-an mantan pemain sirkus itu, yang menjadi kliennya Bang Happy ada berapa orang? Sekarang 20-an. 20-an itu ada sebagian diantaranya yang menerima 150 juta per orang itu tadi?
Ada satu. Ada. Lantas apa yang ingin Bang Happy katakan? Ternyata ada loh mantan pemain OCI yang lapang dada menerima 150 juta rupiah. Iya, tapi begini, saya konfirmasi ke beliau. Anda adalah pernah bersama kita. Beliau katakan begini, Pak Happy, saya akan tetap komit pada fakta yang saya alami. Saya tidak akan merekayasa apapun di luar apa yang saya alami. Tidak buat-buat cerita. Tidak buat-buat cerita. Bahwa kemudian saya menerima itu adalah karena keputusan saya. Tapi saya tidak akan pernah untuk mengeluarkan statement yang bertentangan dengan apa yang saya keluarkan sebelumnya. Ini untuk memastikan, kan tidak mungkin dari kantor Komnas HAM keluar 2 dokumen, itu kan tidak mungkin untuk kasus yang sama. Tadi Pak Hamdan mengatakan tidak ada itu eksploitasi dan seterusnya. Sementara Pak Happy mengatakan ada. Jadi gini Pak Reza. Sebentar, boleh tidak ada dokumen yang bisa saya baca? Saya dokumen yang lengkap. Jadi saya tidak ngarak ini. Kebetulan saya tidak ingin bercerita hanya bayang-bayang saja. Hanya image, hanya cerita sepihak. Ini ada pernyataan ya. Dulu laporannya Vivi pertama sekali tahun 97 itu. Karena Vivi ini begini ceritanya. Vivi itu diangkat sebagai anak. Sehingga nama belakangnya pun nama belakangnya Sumampo. Dari kecil. Dari kecil sekitar umur 45 tahun. Dibesarkan situ sebagai anak. Dilatih untuk main sirkus dan diistimewakan situ seperti sebagai anak. Layaknya sebagai anak, dia tidak bebas loh lari kemana-mana, pergi kemana-mana, kan di bawah pengawasan orang tua. Nah, suatu saat ketika umur menginjak dewasa, umur saya lupa tahu persili 17 atau 18 gitu, ada seorang karyawan baru di situ yang membawa dia pergi. Dan sampai di Semarang. Ketika dari pihak Pak Frans mendengar bahwa ada di Semarang, diutuslah orang, satpamnya di OCI, untuk mengajak dia balik. Mencari di sana, mengajak dia balik. Dia bilang, saya tidak mau balik. Karena saya sudah menikah. Yang mau bilang apa? Dia bilang lari ke hutan apa segala. Dilaporkan ke polisi oleh Pak Frans, ada orang melarikan anak-anak. Ada laporan polisinya. Ada itu? Ada. Dilarikan ke polisi, dilaporkan ke polisi kan melarikan anak-anak. Ini kan masih di bawah pengawasan wali lah kalau tidak orang. Ibu Vivi pernah hadir di sini Pak Hamdan. Kalau narasi beliau adalah beliau kabur. Kemudian ada warga, anggota masyarakat yang mencoba menolong beliau. Tapi kalau dari pihak Pak Hamdan mengatakan justru ini ada pihak yang ada bukti-bukti membawa kabur. Gitu. Ada, satpamnya yang diutus di sana ada. Tapi apa yang bisa Pak Hamdan katakan? Ketika misalnya begini, Bu Vivi menyebut, ya saya tidak dalam posisi mengiyakan gitu, dan juga tidak menggelengkan kepala. Tapi Bu Vivi memberikan testimoni, ada perlakuan semisal dihukum dengan cara dimasukkan ke kandang macan, bersebelahan dengan macan, kena air seninya macan, dan juga disetrum, termasuk di daerah kemaluannya. Bagaimana saya bisa memahami seorang anak, anggota keluarga, tapi mendapatkan hukuman sekejam itu? Saya juga bingung gimana ceritanya dan gimana caranya. Anak kok diperlakukan seperti itu? Ini cerita gimana verifikasinya? Pernah Bapak tanyakan ke klien Bapak? Pernah. Dia bilang, gimana mungkin sebagai anak kita berlaku seperti itu? Ulang tahun kita raya. Dan anak-anak OCI itu, istilahnya iri sama Vivi karena diperlakukan istimewa. Gimana masukin kandang macan? Gila, Pak. Tapi puluhan mantan pemain OCI punya testimoni yang sama, Pak. Kekerasan. Pelakunya nama yang disebut juga sama. Ini pernyataannya ya. Pernyataan dari 166 orang anak. Termasuk jadi begini. Sebentar. Kita baca dulu. Tadi saya tidak potong tadi. Nanti 166 orang. Ya. Menyatakan dengan tentu bukan Vivi. Karena saat itu saya kumpulkan, tentu bukan berapa tahun berapa orang. ini? Tahun 97 bulan Maret. Verifikasi dalam rangka Komnas HAM. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apa yang disampaikan oleh Vivi kepada salah seorang anggota Komnas HAM dan media massa adalah tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta belaka. Untuk itu kami semua sebagai anggota OCI dengan tegas menyatakan bahwa selama kami berada di OCI, hal-hal yang disampaikan tersebut di atas tidak pernah terjadi. Saya ingin cek,
Sayangnya saya tidak sempat membaca dokumen itu sebelumnya. Ini yang tulis tangan. Tapi sepanjang yang paham dan ingat, ada tidak di situ misalnya nama Ibu Butet, Ibu Lisa? Sepanjang yang lapor saat itu, seingat saya masih sampai sekarang mereka tidak masuk sini. Oke. Jadi saya bayangkan 20-an orang kliennya Bang Happy tidak termasuk. Bukan 20-an orang. Ternyata ada juga yang lapor sekarang ini sudah ada pernyataan di sini. Ini kan pengulangan kali. Ada beberapa. Sebagian kliennya Bang Happy ternyata ikut memberikan testimoni tertulis itu, Bang. Itu saya nggak yakin. Ada. Nanti coba dilihat. Nanti saya bisa tunjukkan. Bagaimana, Bang? Yakin. Jadi gini. Jadi terkait mengenai asal usul begini ya. Sebentar, Bang. Sebentar. Paham kan? Jadi terkait dengan Vivi Pak Reza, itu Vivi dengan jelas menyebut saksi-saksi yang tahu itu. Mulai dari dia melarikan diri, ditampung di rumah siapa, salah seorang karyawan yang bekerja di kantin TSI, lalu ketemu satpam, itu nama-namanya dia ingat kok. Nama-namanya dia ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kok lebih percaya rekomendasi Komnas HAM daripada pernyataan Pak Hamdan. Karena di sana jelas ada eksploitasi. Karena itu tadi saya tanyakan. Ya, baca dulu. Kita masih simpan tidak dokumen? Baca dulu baik-baik rekomendasi Komnas. Saya bawa kok. Saya sengaja bawa ini. Jadi gini. Jadi Komnas HAM setelah menerima beberapa laporan tentang kemungkinan terjadi. Ada. Ini pernyataan Komnas HAM nih tentang kasus Oriental. Pernyataan resmi 1 April 97. Komnas HAM setelah menerima beberapa laporan tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM terhadap anak-anak pemain sirkus di lingkungan orientasi Indonesia Cisoro Bogor telah membentuk tim untuk memantau kasus tersebut. Oke, 1. Pemantauan dilakukan baik melalui dengar pendapat dengan pengelola OCI di Cisarua, Bogor maupun dengan pertemukan para pengelola OCI dengan para pelapor dan saksi-saksi di kantor Komnas HAM. Okay. Atas dasar kajian komprehensif dan fakta-fakta yang diperoleh dari pemantauan dapat simpulkan sebagai berikut. Ini masih ada 3 poin selanjutnya, tapi ini kesimpulan awal. Komnas HAM sangat menghargai sikap keterbukaan, transparansi, dan kerjasama yang baik dari pengelola OCI terhadap tim pemantau Komnas HAM dan kesanggupannya untuk menerima saran-saran positif dari Komnas HAM. Sangat positif. Sangat positif. Kalimatnya kok jadi sangat positif? Ya sangat terbuka, nggak ada. Saya ikut mendampingi Komnas HAM. Saya ikut membuka apa segala. Komnas HAM bisa memahami budaya yang berlaku di lingkungan sirkus culture yang sangat mengutamakan rasa kekeluargaan yang erat, rasa penderitaan yang sama, dan disiplin yang keras sebagai kondisi peningkatan kualitas atlet-atlet sirkus. Oke, Pak Hamdan, saya ingin tanya begini. Ruang diskusi Ma'adilog ini sudah kedatangan sekian banyak mantan pemain OCI. Mereka memberikan testimoni yang sama. Korban kekerasan, silsilah tidak ada, identitas tidak ada, kebahagiaan pun tidak ada. Pertanyaan saya begini. Bu Eva, Bu Vivi, Bu Lisa, Bu Ida, Ibu Butet, paling tidak 5 nama itu. Pak Hamdan bertemu mereka tidak pada tahun 97? Berarti ada kemungkinan begini loh Bapak. Saya tidak bertemu. Sebagian mantan pemain OCI. Begini. Karena bukan saya sendiri yang nangani saya itu dengan Poltak. Mungkin saja dengan Poltak. Tapi saya sendiri, saya ingat sekali, saya bersama Komnas HAM mencari-cari alamat asal-usul orang-orang ini. Saya menelusuri. Saya mencoba berpikiran terbuka Bang Happy, bahwa ada tidak kemungkinan begini ya, mungkin perlakuan diskriminatif. Sebagian anak-anak pemain OCI itu mendapatkan perlakuan yang baik, seperti yang konon namanya tercantum di daftar itu. Tapi sebagian lain yang notabene merupakan kliennya Bang Happy, justru mendapat perlakuan yang buruk, diskriminatif. Jangan-jangan itu situasinya? Tidak, Pak Reza. Jadi yang pertama saya mau clearkan dulu yang dibaca Pak Hamdan. Justru intinya itu ada di halaman 2, Pak. Halaman 2. Bukan di halaman pertama. Saya belum sambung tadi. Makanya di halaman 2 itulah sebetulnya bentuk rekomendasi pelanggaran HAM-nya di situ, bukan di halaman pertama. Di halaman itu jelas dikatakan ada penghilangan asal-usul, ada eksploitasi. Ada. Saya membacakan sebenarnya. Saya membacakan seluruhnya. Di situ Pak Reza potong. Baik. Ini saya membacakan sebagai saya tadi terpesona dengan narasi positif penilaian dari pihak Komnas HAM. Iya, masih ada ke belakangnya. Lanjut. Saya membacakan, Bung Reza langsung. Oke, lanjut. Tapi
saya bilang ada 4 poin. Iya. Ini poin ketiga. Iya. 3. Namun demikian Komnas HAM mempertimbangkan bahwa alasan-alasan positif di atas tidak dapat dijadikan Iya. alasan pembenar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai berikut. Iya. Oke. Pelanggaran terhadap hak anak untuk itu asal usul. Iya. Identitas. Ya, Pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas eksploitasi bersifat ekonomis. Iya. Oke. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak dapat menjamin masa depannya. Iya. Pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pelindungan keamanan jaminan sosial yang layak. Oke? Rekomendasi. Ini dilakukan penelusuran, dilakukan pemantauan, dan sampailah Komnas HAM pada rekomendasinya 4. Iya. Tapi ini kan awal nih. Ini gejala awal nih, rekomendasinya. Sebenarnya fakta-fakta di atas Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. OCI bekerjasama dengan instansi terkait, Komnas HAM, Puskopas, Depdikbud, dan Menpora perlu segera koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadi perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM di atas. Sudah dilakukan. Semua sudah dilakukan. Saya kirim surat ke Kemendikbud, ke Menpora, ya. Kemudian Komnas HAM koordinasi bagaimana ini tidak terjadi lagi. Sudah dilakukan. 1. Kemudian untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, OCI bekerjasama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi langkah-langkah yang diperlukan. Saya melakukan penelusuran terhadap anak-anak ini. 2 hal yang saya temukan. Pertama, anak-anak ini seluruhnya diserahkan oleh orang tuanya kepada Pak Hadi Manansang almarhum dan Ibu Tuti istrinya untuk dipelihara, dididik, dan dibesarkan. Diserahkan dengan melibatkan uang? Nah, anak-anak masih kecil, 4-5 tahun, ada juga 7 tahun, ada juga lebih tua di situ. Surat pernyataannya ada, lengkap sekali. Ini saya ambil contoh saja, ini. Sambil mencari. Nih, Pak pernyataan tahun 93. Nah, saya tidak sebutkan orangnya, nggak boleh ya, nggak boleh. Dengan ini saya sebagai orang tua, wali dari A, umur sekian bulan, menyerahkan anak sekian kepada DRG Strela untuk dicarikan orang tua angkat yang akan merawat. Nah, inilah yang akan dibawa selanjutnya, dibawa ke Ibu Tuti dan Pak Hadi Manansang. Anak-anak masih kecil. Jadi dari dokter, ada yang dari rumah sakit, ada juga yang dari panti yayasan. Pertama koordinasi lintas lembaga, lintas organisasi. Yang kedua mencari asal usul silsilah. Hampir seluruhnya ada. Hampir seluruhnya ada. Saya sendiri yang cari. Saya sendiri yang menelusuri. Memang ada, ini diakui oleh Komnas HAM, makanya dia bilang begini. Komnas HAM menyatakan begini. Komnas HAM menyatakan bahwa ya, yang tidak ada itu agar diumumkan di publik akan dicari orang tuanya. Itu hanya beberapa orang. Tapi sempat juga dilakukan itu, diumumkan ke publik itu. Ini yang saya tidak tahu setelahnya. Oke. Ini saya tidak tahu. Mungkin juga berapa bulan saya nggak ditangani oleh tapi bersama Komnas HAM. Itu bersama Komnas HAM. Itu hanya beberapa orang saja. Ini lengkap data-datanya. Saya simpan semua. Data-data pernyataan penyerahan orang tua dan data-data asal-usul, kelahirannya dan seterusnya ada di sini. Jadi clear sebenarnya. Memang kita harus akui, harus diakui, mereka juga harus akui bahwa ada beberapa orang yang memang tidak ditemukan. Saya mau apa? Oleh karena itu Komnas HAM merekomendasikan diumumkan ke media. Ini yang tadi yang direkomendasikan. Paham, dan berarti nama-nama itu tadi semuanya bergabung ke OCI. Ada juga yang ke sana. Nama-nama asal usul ada. Oke. Selama mereka berada di OCI, mereka masih bisa tidak berkomunikasi, berinteraksi, bertatap muka, pulang kampung, ya masih, ketemu orang tua mereka? Ya masih. Akhirnya mereka ada juga balik kepada orang tua, ada juga penyerahan kembali kepada orang tua, balik secara baik-baik. Banyak kok. Yang orang tua datang ambil, ada serah terimanya secara resmi juga. Jadi ringkasnya, seluruh rekomendasi dari Komnas HAM sudah dilakukan. Sudah dijalankan. Clear, sangat clear. Sangat clear. Clear, Pak? Itu saya bantah, Pak Reza. Keterangannya begini. Jadi yang pertama, pengambilan anak-anak itu yang saya pahami adalah yang kita dampingi itu diambil langsung, malahan mereka ada yang histeris anak-anak. Karena mereka tidak mau diambil. Tapi bagaimana pembicaraan antara
keluarga Manangsang dengan orang tuanya kan kita nggak tahu. Ya. Tapi ada sebagian korban itu menangis kok histeris tidak mau. Dan itu diambil dari orang tuanya. Itu yang jadi nggak benar penyerahan. Yang penyerahan itu bisa saja adalah setelah 97. Enggak, banyak Yang saya maksud begini. Banyak sebelum Begini dari Pak Hamdan, tunggu tadi Anda kan bilang jangan saya potong kan gitu ya. Jadi rekomendasi Komnas HAM itu Pak Reza itu tahun 97 atas korban yang direkrut mulai tahun 70-an. 70, 80 itu masalahnya di situ. Ya. Jadi mereka ini termasuk yang generasi ketiga. Inilah yang sekarang menjadi korban sekarang ini yang angkatan ketiga itu. Itu angkatannya Bu Lisa, Bu Tia, dan seterusnya itu. Yang dibacakan oleh Pak Hamdan ini, yang saya tangkap adalah yang generasi setelah pasca rekomendasi itu ya, pasti semakin baik dong. Soalnya rekomendasi Komnas HAM itu kan dikatakan ada perbaikan begini, kan begitu. Misalkan nih saya contohkan. Misalkan rekomendasi 97 menyatakan bahwa korban tidak pernah disekolahkan. Ya mungkin setelah rekomendasi mereka menyalahkannya, kan begitu. Di rekomendasi 97 itu ada bahasa eksploitasi ekonomi. Kan itu kenyataannya mereka tidak pernah digaji. Setelah 97, setelah ada rekomendasi, mereka memberi salary. Mungkin begitu. Sebelum 97 itu, sebelum rekomendasi, mungkin ada kekerasan, pemukulan, dan seterusnya. Setelah 97 ada perbaikan. Tetapi bahwa ini sudah selesai, belum. Karena siaran pers Komnas HAM kemarin juga menyatakan ada bahwa ini belum selesai. Belum selesai. Jadi kalau Pak Hamdan katakan sudah selesai, belum. Ini saya mau bantah dulu. Saya coba ekstrak dulu. Saya coba ekstrak by data ya. Saya coba ekstraknya begini. Perkiraan saya tadi, ini memang ada beda perlakuan antara satu generasi pemain OCI dengan generasi pemain OCI lainnya. Nah ini orang diserahkan tahun 87 ke pernyataannya ada. Siapa bilang setelah 97? Saya boleh lihat tidak namanya Pak? Tidak saya sebut, tidak akan saya sebut, hanya untuk memastikan apakah yang satu ini pernah hadir tidak di ruang Madilog. Bentar. Wah, ini yang satu ini tidak pernah hadir di ruang Madilog. Dan ini banyak, bukan 7 orang nih, puluhan orang. Bukan 7 orang, 85. Ini ringkasan ini. Pak Hamdan waktu tahun 97 kan tadi menyebut melakukan penelusuran langsung. Betul. Penelusuran itu dilakukan terhadap sekian nama kan? Betul. Nama itu diserahkan oleh siapa? Nama apa? Nama-nama yang Pak Hamdan kemudian telusuri itu. Ya nama anggota OCI pada saat itu memang masih ada beberapa yang belum jelas orang tuanya. Karena informasi awal, setelah dapat informasi awal itu kita melakukan penelusuran. Total ada berapa nama tadi? 60 lebih. 60 lebih? Yang tanda tangan ini ya, yang tanda tangan sini ya. Yang tanda tangan sini ya. Nah, tapi ini kan keluar masuk. Dia ambil orang tuanya lagi, balik lagi. Ini rangkuman aja dari sebelumnya. Jadi dan tidak selama-lamanya di situ keluar masuk. Ini misal begini nih. Surat pernyataan orang tua 97 ini 2 Mei setelah itu memang setelah Komnas HAM, tapi penyerahan orang tua Maret 91, ini April 96, kemudian 96, ini 2 Mei 97, ini setelah itu memang, ini Maret 91, jadi ini juga, jadi ada 81 penyerahan orang tua resmi nih dengan pernyataan. Sekali lagi, hanya untuk memastikan, penyerahan itu tidak menyertakan rupiah barang sepeser pun. Tidak ada. Orang dia bilang begini, coba baca pernyataan seluruhnya, hampir seluruhnya, kami tidak mampu membesarkan anak-anak ini. Karena itu diakui oleh Komnas HAM dalam pernyataannya. Ya, Komnas HAM juga bisa memahami sikap pengelola OCI yang mengedepankan keinginan untuk menolong anak-anak terlantar. Dalam rekrutmen atlet-atlet sirkus. Pak, anak-anak itu berasal dari seluruh Indonesia atau dari wilayah tertentu yang sama? Dari data-data yang ada, tidak saja dari satu daerah yang sama. Berarti orang tua mereka anggaplah mengenal Pak Hadi Manansang ya? Iya. Mungkin selama Pak Hadi Manansang berkeliling gitu? Mungkin juga. Saya tidak tahu sampai di situnya. Yang saya dapatkan dari pernyataan mereka, dan ada pembaruan pernyataan
ketika saya ikut mengenai kasus ini bersama Komnas HAM. Penelusuran asal-usul bagaimana sampainya kepada OCI. Oke. Ada pernyataan kembali. Bang Happy tadi menyebut bahwa Komnas HAM pun menyatakan mutakhir ini belum selesai. Betul. Pada aspek apanya? Rekomendasi sudah keluar, sudah ditindaklanjuti versi beliau. Apanya yang belum selesai? Yang belum selesai itu adalah pelaksanaan rekomendasi itu, Pak Reza. Jadi rekomendasi itu menurut Komnas HAM belum dilaksanakan oleh OCI. Masih ingat tidak Bang Happy yang mengatakan itu siapa? Saya baca di siaran pers mereka, Dok. Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi tahun 97, kemudian belum lama ini tahun 2025 mereka keluarkan siaran pers yang intinya bahwa OCI harus melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tahun 97. Berarti rekomendasi itu dengan kata lain belum dilaksanakan. Betul, belum. Apa yang dikatakan oleh Pak Hamdan tadi sebatas klaim? Saya rasa begitu. Kalau sudah dilaksanakan, nggak mungkin dong para korban yang kita dampingi sekarang teriak-teriak. Saya harus cek ke Komnas HAM. Kalau mengeluarkan itu bagi saya terlalu buru-buru. Mungkin tidak membaca dokumen hasil Komnas HAM lalu tidak selengkap yang saya punya. Karena apa? Karena dokumen ini juga ada di Komnas HAM. Pasti ada, tidak mungkin nggak ada. Mereka pasti lebih rapi. Pak Munawir Syazali kok, Pak Barin Lopa, Pak Muladi. Seingat saya, Madilog pernah juga mencoba mendatangkan pihak Komnas HAM kan? Sayang beribu sayang, mereka juga tidak merespon. Tapi dengan adanya pasti situasi yang yakin saya beda-beda tafsir semacam ini, saya pikir memang Komnas HAM harus hadir. Karena data ini lengkap. Saya punya data masih ada, untung aja masih ada. Lantas apa ini Bang Happy ya? Dari sudut pandang Bang Happy dan dari sudut Pak Hamdan, nanti akan saya tanyakan yang sama. Dari katakanlah kesimpang siuran ini, kan pada akhirnya kita harus menemukan satu titik kepastian ini kan. Sebetulnya terjadi apa terhadap paling tidak para kliennya Bang Happy? Apa ini yang kemudian bisa kita lakukan? Jadi rujukan saya tetap ke rekomendasi Komnas HAM 1 April 97. Yang pertama kita coba list ya. Yang pertama menghilangkan asal-usul. Yang kita dampingi sekarang ada 12 orang yang belum tahu siapa orang tua dan belum tahu asal-usulnya. Itu fakta. Yang nggak bisa dibantah. 12 ya? Saya catat, ada 12. Ada 12. Lanjut. Yang tidak tahu siapa dia, siapa orang tuanya. Itu fakta dan sesuai dengan rekomendasi. Kalau itu dilaksanakan, berarti udah ketemu dong. Atau paling tidak, pelibatan mereka ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana dikatakan ada eksploitasi ekonomi pada mereka. Eksploitasi itu apa? Yang saya maksud adalah mereka dipekerjakan tanpa upah puluhan tahun. 12 ini juga? Angka 12 orang itu? Enggak, kalau itu seluruhnya. Itu seluruhnya. Yang kita dampingi itu satu pun nggak pernah digaji. Selama puluhan tahun. Yang ketiga, tidak ada jaminan sosial. Artinya apa? Bagi Bu Ida yang jatuh dan menjadi disabilitas, itu tidak ada jaminan apa-apa. Dan ketika dia keluar dari OCI, tidak dapat kompensasi apa-apa. Orang yang semula itu normal datang, tiba-tiba keluar disabilitas. Yang berikutnya adalah itu tadi. Memang ada di sana dikatakan penyelesaian kekeluargaan. Tapi itu beberapa kali korban menghubungi keluarga Manangsang, itu tidak pernah direspon kok. Tidak pernah direspon. Makanya sebelum ini kemudian viral, itu korban sudah berapa kali menyurati keluarga di Manangsang, ayo dong kita ketemu untuk bicara kekeluargaan menyelesaikan, tapi nggak direspon. Saya jadi berpikir begini Pak Hamdan. Nah, ini saya buka data IDA dulu. Oh IDA, oke kita fokus data ke IDA. IDA dulu. Ini Sobat Madilog ada catatan kecil dulu nih, catatan kaki. Bahwa IDA ini yang seingat saya pernah membuat laporan di kepolisian ya Pak Happy ya. Oke, lanjut Pak Hamdan. Jadi IDA ini betul kecelakaan di Lampung. Malam itu memang tidak bisa dibawa ke itu. Paling yang tindakan sementara yang di situ besoknya diterbangkan dari Lampung ke Jakarta, dimasukin rumah sakit Sumber Waras. Dan dioperasi. Operasi 2 kali. Habis operasinya 38 juta. Seluruhnya. Habis dioperasi, kan ada fisioterapi. Fisioterapi sesuai dengan anjuran dokter sampai selesai. Dan itu dibiayai. Kemudian saat fisioterapi, dia ditempati di rumahnya Pak Frans. Pak Frans atau Pak Jansen. Dan itu dilayani sebagai seorang tuan. Karena dia tidak bisa sendiri kan. Dilayani, diberikan kursi roda. Setelah bosan dia tinggal di Pondok Indah, maka dia minta ke atas, dia mau kerja di OCI. Dipekerjakanlah di sana dengan gaji 300.000 per bulan.
dengan Keterbatasan dengan gitu ya? keterbatasan 300.000 per bulan. Dan sudah bosan kerja, kemudian dia minta untuk ke orang tuanya. Baliklah ke orang tuanya dengan cara baik-baik. Datanya lengkap. Sebelum jatuh, digaji tidak? Gini, ini logikanya dulu. Ini kan anak-anak. Ya. Itu diakui oleh OCI. Gimana menggaji anak-anak? Tapi mereka itu dibesarkan dengan seluruh fasilitas kehidupannya sebagai anak. Oke. Kemudian diberikan uang saku. Di sekolah kan tidak? Sekolah kan tidak mungkin sekolah formal dapat ijazah. Mereka dikasih pendidikan secara informal dengan mata kuliah, dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan agama. Ya mereka ini orang yang mandiri sekarang kok. Kalau menjadi anak terlantar gimana? Mereka mandiri kok. Dan ada yang berhasil kok. Ada juga yang luar negeri anak-anak OCI ini. Ada yang punya toko sekarang sampai 2-3. Karena kemandirian di sini. Kan sekolah nggak harus ijazah. Kemandirian yang Pak Hamdan anggap sebagai hasil tempaan hasil di OCI. Tempaan di OCI. Disiplin mereka. Dan mereka diajarkan matematika, hitung-hitungan. Diajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Bahkan Titi Karnasi datang memberikan latihan tari kepada mereka. Kan mahal itu. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak Hamdan. Bang Ebi sudah punya versi beliau. Kalau menurut Pak Hamdan lantas bagaimana ini? Ada dua versi yang tidak kunjung ketemu ini. Bagaimana sebaiknya? Jadi makanya saya ajak untuk keluargaan. Kalau mau silakan ambil hukum, silakan aja. Tapi saya ajak, udahlah ngapain ribut sebagai satu keluarga, ayo balik. Bahkan sampai saya minta sama Pak Frans, Pak Yasef, udah suruh mereka bikin usaha koperasi. Mereka berusaha itu kalau kesulitan, kalau apa untuk berkembang, bikin koperasi, kemudian jadi supplier, jadi apa di situ. Itu usulan Pak Hamdan? Usulan saya. Lalu apa respon mereka? Karena mereka nggak ada perhatian untuk itu. Dia yang modali koperasi juga Pak Frans, Pak Jansen, dan Pak Tony. Padahal nama Pak Frans itu pula yang berulang kali disebut sebagai pelaku kekerasan yang paling. Jadi intinya sangat terbuka, sangat terbuka. Kalau memang itu kesulitan urusan itu, kembali sebagai keluarga itu realistis ya. Realistis tidak, Bang? Sekian banyak pemain OCI berderai air mata di sini. Kemudian, oke, kita coba menenangkan batin masing-masing. Kita tempuh jalan kekeluargaan. Ya, poin pertama sebetulnya ini kan selama ini dibantah terus. Apa fakta yang diungkapkan oleh korban itu semuanya dibantah oleh Pak Frans, Pak Jansen. Itu dulu intinya, dibantah. Itu mereka sakit hati. Pokoknya tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang kedua, statement beliau, mereka diambil dari Yayasan Kalijodo. Semakin menghina lagi. Yang ketiga, ini para korban ini selama ini juga tidak diperhatikan kok. Oleh mereka-mereka ini. Tidak pernah diperhatikan. Jadi kalau misalkan kita mau ke arah sana, yang pertama tentu adalah ada pengakuan dulu dari beliau. Ada pengakuan dari Pak Jansen, Pak Frans, saya dulu hilaf melakukan ini, saya minta maaf dan seterusnya. Mungkin bisa dibicarakan untuk kekeluargaan. Kalaupun ada penyelesaian kekeluargaan, mulai dari pengakuan terlebih dahulu. Iya dong. Misalkan seperti Bu Eva, itu pelecehan seksual dilakukan Pak Frans. Dia mengalami sendiri, saksinya ada. Itu mau dibantah bagaimana? Seperti Bu Butet, dia melakukan perlakuan seperti itu, saksinya ada. Mereka ini semua melihat, menjadi saksi satu sama yang lain. Tinggal sekarang saya rasa mereka harus berbesar hati. Akuilah itu, minta maaf, baru kita duduk. Selama tidak ada pengakuan, proses hukum jalan. Proses hukum jalan. Konkretnya proses hukum akan dilakukan? Konkretnya pertama, pelanggaran HAM beratnya tetap kita dukung. Proses itu akan kita tetap upayakan. Yang kedua, proses pidana yang berjalan itu tetap kita akan buka kembali. Dan perdata itu adalah paling akhir. Itu langkah terakhir itu perdata itu. Kalau bicara ganti rugi, bicara material, seterusnya itu paling akhir. Tapi yang pertama itu adalah pelanggaran HAM beratnya kita tegakkan, pidananya kita tegakkan, administrasinya kita tegakkan, perdatanya itu terakhir. Jadi kebalik. Jadi kita nggak perdatanya di depan, enggak. Memang terbalik ini dengan pendekatan dari Pak Hamdan. Justru itu. Pak Hamdan di keluarga Manansang atau Sumampo ini betul-betul tidak mengakui bahwa
kami pernah melakukan kebiadaban itu tidak ada. Kebiadaban. Tidak ada. Tidak ada. Itu saya pastikan. Dan saya tahu. Dipastikan tidak ada. Tidak ada. Terhadap seluruh pemain OCI. Tidak ada. Dari awal berdiri sampai bubar. Tidak ada. Kalau ada kebiadaban, saya butuh bukti. Apa buktinya? Saya punya bukti. Ya ini beratnya isu-isu tanda petik. Saya punya bukti. Saya bicara umum nih Pak Hamdan. Bicara tentang pelanggaran HAM tempo dulu kan juga terbenturnya pada aspek makanya yang satu saya bilang ini. silakan saja. Saya tidak bisa menghalangi mau dibawa kemana masalah hukum. Saya bilang silakan saja. Tapi saya ajak, oh ini loh, repot loh. Saya bilang secara hukum, pelanggaran HAM berat gimana caranya? Tapi ini masalah hukum lah. Ini bukan karena takut ya sebetulnya. Bukan. Saya silakan aja kalau saya. Tapi bukan itu. Saya bilang sama klien saya, kalau masalah hukum, bukan saya apa. Saya pastikan mau dibawa kemana ini kasus. Tidak ada apa-apa. Karena saya tahu, saya menjiwai ini kasus. Karena saya ikut dari tahun 97. Saya sangat menjiwai, saya tahu. Jadi bukan dengar sepihak, enggak. Karena pernyataan juga lengkap dari yang lain-lain, nyatakan tidak ada apa-apa. Dan itu lebih banyak, 66 orang. Pak Hamdan terhubung ke 3 bersaudara itu sejak adanya laporan di Komnas HAM atau sebelum itu sudah menjadi kuasa OCI? Saya menangani hanya sejak itu. Sejak itu? Sejak itu. Sebelumnya saya enggak. Hanya sejak itu. Ada sebuah situasi khusus yang mempertemukan OCI dengan Pak Hamdan? Nah, ini saya bersama Poltak Tojulul Mahrum. Dan jadi Poltak ada yang 3 nama kan, setahu saya kan? Iya. Poltak, Pak Hamdan, satu lagi saya lupa ada Batak juga itu. Oke. Saya Poltak partner saya. Oke. Partner saya. Jadi Poltak itu kalau itu 5 nama. Oke. Itu ada Sri Haryanti, ada Poltak Tojulul, ada Junifer Girsa, ada Hamdan Zulfa, ada Januardi J5. SPJNJ dulu. Oke. 5 partner saya. Jadi saya dengan Pak Poltak yang handling in case, yang handling kasus ini. Dan itu datang dari Pak Poltak. Saya membackup Pak Poltak. Almarhum. Makanya setelah saya buka kantor, partner dengan yang lain, Pak Poltak yang lanjutin tangan. Almarhum. Itu yang perkembangan setelah itu saya bilang tadi, saya cut off sampai saya berhenti di situ, dan Pak Poltak yang saya tidak tahu penyelesaian setelah itu. Itu yang saya bilang, hanya sampai di situ pengetahuan saya. Bang Happy, kesulitan bagi orang kita nih secara umum Pak, adalah mengakui kesalahan Pak. Tetapi dari sejumlah inisiatif yang dilakukan belakangan ini, tidak patutkah kita untuk memaknai itu, oke, sesungguhnya ini ada sebuah pengakuan yang tak terucap, ada penyesalan yang tak dieksplisitkan. Tapi inisiatif-inisiatif itu mengarah ke situ, Pak. Yang ditawarkan Pak Hamdan itu berupa itulah bagian dari proses hukum yang akan terjadi nanti. Misalnya, kalau ini pelanggaran HAM terbukti, tentu itu menjadi bagian dari kompensasi, ganti rugi, rehabilitasi, itu bagian dari itu sebetulnya. Kan begitu. Semisal pun pelanggaran HAM-nya tidak terbukti, tentu pidananya jalan. Pidana tentu yang ada kaitannya dengan SP3 seperti tadi yang dikatakan Pak Reza, kan begitu. Lalu administrasi dan seterusnya. Jadi itu menjadi bagian yang kemudian kita lakukan. Atau begini Pak, sekali lagi mengucapkan pengakuan salah dan seterusnya itu barangkali berat. Tetapi yang saya pahami ketika saya berbincang dengan Bu Eva dan Cak Soleh, partnernya Bang Happy, di situ saya menangkap kesan kuat sudah terjadi negosiasi tentang besaran ganti rugi atau apapun lah sebutannya. Ganti rugi kah, penyelesaian kekeluargaan kah, atau apa. Negosiasi itu saya maknai bahwa sesungguhnya kedua belah pihak siap nih untuk berada di satu titik temu tertentu sepanjang angkanya bisa cocok satu sama lain. Boleh tidak saya tafsirkan begitu? Berarti kita langsung aja lompat ke aspek perdatanya. Berapa rupiah ini? Begini. Jadi waktu ketika kita dimediasi oleh KDM kemarin di Bandung, sebetulnya mengarah ke sana. Itu sudah sangat berbeda cara penghitungannya. Jadi kalau kemarin, kalau teman-teman kan tetap berpegangan bahwa mereka dieksploitasi selama puluhan tahun. Masa Anda nggak bayar gaji saya selama puluhan tahun itu? Sementara dari pihak Safari kan kemarin sampaikan, kita hanya berikan uang
kompensasi sekian, lu mau terima silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ya udah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kita nggak bicara dari sisi kerugian-kerugian imaterial. Artinya apa? Seperti Ida sekarang menjadi disabilitas. Pak Reza mau nilai berapa? Seperti Bu Vivi yang kehilangan asal-usul, Bu Butet itu, Pak Reza mau nilai berapa? Artinya apa? Artinya kembali kepada persepsi kita masing-masing pihak. Kalau ada niatan itu tentu bisa jadi. Tapi kembali tadi kepada pengakuan dan pernyataan minta maaf itu menjadi kunci. Mutlak ya? Mutlak. Dan saya pikir, maaf kata ini, Bang Happy, Pak Hamdan, saya pikir akan deadlock. Kalau syarat mutlak nomor 1 adalah pengakuan. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Bang Happy, oleh para mantan pemain OCI? Iya. Ketika terjadi deadlock. Semua proses hukum itu akan kita jalani. Yang tadi saya katakan pertama adalah kami akan mengadvokasi dugaan pelanggaran HAM berat. Karena di sana ada istilahnya perbudakan perdagangan. Itu yang pertama. Trafficking. Ya, trafficking. Yang kedua, tentu proses pidana. Pidana yang sudah berjalan itu kita buka kembali. Buka kembali bagaimana? Ini sudah SP3 kok. Oke, itu akan segera kita ajukan gugatan pra peradilan. Saya buka ya, Bang Happy, Pak Hamdan, pernah baca SP3 ini sebelumnya? Saya jamin, saya punya. Nih, ada satu SP3 yang tanggal 5 Juli. Oh sorry, 22 Juni dulu deh. Iya. Ini saya sebut nih, Pak Hamdan, tolong saya dikoreksi ya kalau keliru ya. Memutuskan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Frans Manang. Ini mungkin maksudnya Manansang. Berarti Frans Manansang ini di tahun 99 sudah sempat ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka. Ya. Pelapornya siapa, Pak? Bang Happy tahu tidak? Kalau ini yang Vivi. Ini Vivi nih. Ya. Yang akhirnya Frans Manansang ditetapkan sebagai tersangka. Yang Frans ini Ida. Iya. Saya yang bayangkan kasus Lampung. Yang jatuh itu ya? Ya. Melaporkan Frans Manansang dan ada satu lagi perempuan. Pasalnya apa? Pasalnya itu 360 361. Tentang apa itu? Itu tentang karena kelalaian mengakibatkan orang lain menjadi luka. Tolong saya dibantu Bang Happy ya. Seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terhitung mulai tanggal 22 Juni 99, di SP3 penghentian penyidikan karena tidak terbukti. Itu bagaimana memaknainya? Yang saya pahami, kami akan menyampaikan bukti-bukti. Artinya bukti-bukti baru untuk mengungkap itu. Tentu yang saya katakan tadi, ini Pak Reza, saksi ini yang kita dampingi 20-an, ini melihat satu sama lain. Apa yang terjadi itu mereka tahu. Misalkan Ida ini dia jatuh pada saat atraksi toh. Itu semua korban ada di situ, lihat. Kan mereka ada dalam satu situasi itu. Bagaimana Ida diperlakukan, bagaimana dia kemudian bermalam baru dibawa ke rumah, ini mereka tahu. Dan siapa yang bertanggung jawab di sana, mereka tahu. Boleh tidak saya mundur dulu? Menyatakan tidak terbukti, itu memang ada di ranahnya kepolisian atau di pengadilan? Ini kan larinya penghentian penyidikan, Pak Reza. Penghentian penyidikan bisa dibuka sepanjang ada bukti baru, alasan yang kuat untuk itu. Dan kami berkeyakinan itu kami punya bukti itu. Dan untuk membuka SP3 ini, maka akan dilakukan gugatan pra peradilan. Untuk dibuka kembali dan kembali dibuka status beliau tetap kembali kepada tersangka. Dan Bang Happy yakin sudah ada alat-alat bukti tambahan. Kami yakin yakin-yakinnya. Konsekuensinya apa? Kalau pra peradilan, permohonan pra peradilan dikabulkan oleh hakim, SP3 dibuka kembali. Iya. Konsekuensi terhadap Frans Manansang apa? Ya proses hukum berjalan. Kalau selama ini tersangkanya ditutup dengan ada SP3, ini dibuka kembali. Jadi tersangka lagi? Iya dong. Jadi tersangka lagi? Silakan aja. Itu kan hak yang diproseskan. Iya. Itu kan proses hukum yang biasa aja. Iya, biasa. Itu juga udah pernah di SP3. Artinya itu haknya nggak bisa kita hambat. Nggak bisa kita halang. Itu haknya yang tiap warga negara lah ya. Silakan aja. SP3 yang kedua. Tanggal 5 Juli 99. Terhitung mulai tanggal 5 Juli 99, SP3 karena tidak cukup bukti. Juga tersangkanya Jansen Manansang. Ini apa lagi nih kasusnya? Ini yang Jansen ini yang kasusnya Bu Vivi. Frans Manansang ini yang Ibu Ida
Kalau Jansen ini Bu Vivi. Sebentar, supaya saya tidak keliru ya. Iya. Frans Manensang ini pernah ditersangkakan berdasarkan laporan Ibu Ida terkait dengan Ibu Ida jatuh. Oke. Sementara Jansen Manensang pernah ditersangkakan berdasarkan laporan dari Ibu Vivi. Terkait apa? Itu terkait penghilangan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan. Tapi SP3 tidak cukup bukti. Itu menurut versi Mabes, kalau versi kita tidak. Itu akan terbukti. Saya tinggal balik. Kan tadi Bang Happy mengatakan akan melakukan upaya hukum, pidana. Nih, 2 laporan kandas di Mabes Polri. Iya, itu zaman dulu zaman sekarang saya rasa tidak lagi. Kami berkeyakinan seyakin-yakinnya. Kalau terkait dengan laporan Bu Vivi, SP3 ini akan dibongkar karena juga sudah ada alat-alat bukti baru. Pasti. Kapan akan dilakukan itu laporan? Segera mungkin. Permohonan pra peradilan? Segera. Iya. Ada inisiatif untuk mencegah. Saya bayangkan permohonan pra peradilan hak setiap warga negara. Tapi maksud saya terus terang yang berada di luar konflik ini pusing, apalagi membayangkan baik itu OCI maupun para pemain OCI. Saya lagi deh, kalau masalah upaya hukum, langkah hukum, kami tidak bisa menghalang. Silakan saja. Tapi kami hanya menawarkan ya udahlah, daripada ribut-ribut, ayo kita bicara, ayo kita cari keluarga. Itu aja. Termasuk kemungkinan menaikkan besaran penyelesaian kekeluargaan. Ya itu internal OCI lah, internal mereka lah, dan dari saya. Jadi saya sih sarankan begitu, itu jalan terbaik. Itu jauh lebih bagus. Ya, saya bayangkan di ruang Madilog ini pun deadlock. Bang Happy tetap menetapkan syarat mutlak ada pengakuan, baru kita bicara tentang kemungkinan penyelesaian secara perdata, ganti rugi dan sejenisnya. Sementara Pak Hamdan Zulfa justru sebaliknya. Ayo kita tidak usah bicara panjang-panjang, berpeluh-peluh tentang litigasinya, tapi langsung masuk ke perbincangan penyelesaian kekeluargaannya. Terima kasih Pak Hamdan Zulfa, Bang Happy Sembayang. Terima kasih sudah hadir di ruang Madilog. Terima kasih Pak Hamdan.